Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga belajar hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Tentunya masih semangat belajar dong. Nah, untuk materi kelas 8 kali ini kita masih membahas tentang lingkaran. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian lingkaran, kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran, kita juga sudah tahu bagaimana cara menghitung luas dan juga keliling lingkaran, dan juga tentang hubungan sudut pusat, busur, dan juga juling. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa sih hubungan sudut pusat dan sudut keliling, dan juga kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, yang pertama tentang sudut pusat terlebih dahulu, kita harus tahu pengertian dari sudut pusat dan juga sudut lingkaran. Nah, sudut keliling ya ini. Dinamakan sudut pusat. Sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran, di titik P ini, dan yang memiliki kaki-kaki sudut berupa jari-jari. Nah, ini berupa kaki sudutnya PA dan juga PP. Sedangkan PA dan PP ini kan merupakan jari-jari dari suatu lingkaran di titik P. Nah, untuk sudut keliling yaitu sudut yang titik sudut pusatnya berada di keliling lingkaran atau berada di titik lingkaran dengan kaki-kaki sudutnya yaitu berupa tali busur. Nah, berupa tali busur yaitu yang pertama KB dan juga KA. KB ini merupakan tali busur dari suatu lingkaran ini, dan juga KA merupakan tali busur dari suatu lingkaran ini. Nah, apa sih hubungan sudut pusat dan juga sudut keliling? Nah, sudut pusat ini hubungannya yaitu besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama. Nah, kita kan punya sudut pusat yang pertama APB ini, dan juga sudut keliling yaitu AKB. Nah, AKB dan juga APB ini menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Maka nilai dari sudut pusatnya yaitu sudut APB sama dengan 2 kali dari sudut AKB. Dengan ketentuan dia menghadap busur yang sama ya. Jadi kalau ada sudut pusat dan juga sudut keliling tapi tidak menghadap busur yang sama, maka tidak memiliki hubungan seperti ini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya sebesar 90 derajat. Mana? Kita mempunyai sudut pusat yaitu APB yang ini juga merupakan diameter, dan juga yang kedua kita memiliki sudut keliling yaitu ATB. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang bagaimana hubungannya, yaitu sudut pusat yaitu sama dengan 2 kali dari sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Nah, APB dan juga ATB ini kan juga menghadap busur yang sama yaitu menghadap busur AB. Maka nilainya akan sebesar 90 derajat. Nah, kita buktikan terlebih dahulu. Untuk sudut pusatnya tadi sesuai hubungannya itu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, di gambar ini kita ketahui sudut pusatnya yaitu berupa APB dengan 2 kali sudut kelilingnya yaitu ATB. Nah, sudut APB ini kan kita ketahui bahwa diameternya di sini lurus ya, itu berarti nilai dari sudut APB ini sebesar 180 derajat. Kita hasilkan dari sudut APB, berarti sudut APB-nya nilai 90 derajat. Terbukti bahwa sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran yang besarnya
yang menghadap diameter lingkaran, maka besarnya senilai 90 derajat, terbukti seperti ini. Kemudian yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya yaitu sama. Nah, saya mempunyai misal, saya punya dua sudut keliling yaitu AKB dan juga ALB yang menghadap busur yang sama dengan titik pusatnya yaitu APB. Ini merupakan titik pusatnya APB dengan busurnya AB. Ini kan ada dua sudut keliling AKB dan juga ALB. Ini kan menghadap busur yang sama yaitu di AB. Maka kita buktikan terlebih dahulu kalau nilainya itu sama besar. Nah, bukti dari sudut AKB. Sudut AKB ini kan merupakan sudut keliling yang pertama dan juga ALB ini merupakan sudut keliling yang kedua. Kita jadikan satu seperti ini. Jika sudut APB sama dengan 2 kali dari sudut AKB dan juga yang kedua sudut APB merupakan 2 kali dari sudut ALB. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa jika sudut APB maka sama dengan sudut APB yang satu berarti 2 kali sudut APB dan juga 2 kali sudut ALB. Maka dicoret bahwa nilai dari sudut AKB sama dengan sudut ALB, dimana terbukti bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama maka nilai besar sudutnya yaitu sama, terbukti. Nah, untuk yang sifat yang ketiga yaitu jumlah sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Nah, saya di sini memiliki yang pertama saya bahas tentang sudut pusat dulu. Nah, saya kan mempunyai sudut pusat di APB. APB di sini saya memiliki sudut pusat ini. Nah, kemudian sudut kelilingnya ada dua. Sudut dari AKB ini sudut keliling yang pertama dan yang kedua yaitu sudut keliling ALB. Nah, ini kan mereka menghadap sehadapan atau berhadapan, maka dibuktikan dengan seperti ini. Jika nilai untuk busur yang kecil menghadap busur yang kecil dari AKB kan menghadap busur yang kecil, nah yaitu sudut APB sama dengan 2 kali dari AKB yang menghadap busur yang kecil, ini. Kemudian untuk sudut keliling yang kedua yang menghadap busur yang besar, di sini menghadap busur yang besar yaitu nilainya sudut APB sama dengan 2 kali sudut ALB. Nah, kita jadi dari persamaan 1 dan 2 ini kita jadikan satu. Jika sudut busur yang besar dan juga busur yang kecil ini jika dijumlahkan sudah pasti kan membentuk satu lingkaran penuh. Nah, satu lingkaran penuh itu kan senilai 360 derajat. Maka kita jumlahkan dengan sudut APB busur kecil ditambah sudut APB dengan busur yang besar senilai 360 derajat. Nah, untuk yang busur kecil ini tadi yaitu yang ini menghadap ke busur kecil yaitu sudut keliling dari AKB ini kan menghadap busur yang kecil. Nah, maka sudut pusatnya yaitu sama dengan 2 kali AKB. Terus yang busur besar ini 2 kali sudut ALB. Nah, masih sama. Ini kita turunkan nilai 360 derajat. Kita substitusikan 2 dikeluarkan hingga 2 kali sudut AKB ditambah sudut ALB sama dengan 360 derajat. 2-nya kita pindah ke sana, kita bagi 360 derajat dibagi 2 yaitu nilainya 180 derajat. Nah, terbukti bahwa jumlah sudut keliling yang berhadapan maka nilainya sebesar 180 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Nah, apa sih garis singgung lingkaran itu? Yaitu garis yang memotong lingkaran di satu titik. Misal, saya punya garis L di sini. Garis L, dia ini menyinggung. Kenapa disebut menyinggung lingkaran? Karena dia tepat memotong lingkaran itu di satu titik di sini. Nah, untuk jenis-jenisnya yaitu ada 3. Yang pertama garis G ini. Garis G ini memotong lingkaran di 2 titik.
dua titik ini, makanya dia tidak disebut dengan garis singgung karena dia memotong lingkaran dengan dua titiknya. Kemudian garis L. Garis L ini yaitu garis yang menyinggung lingkaran memotong tepat di satu titik. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Saya punya garis L ini yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik di sini. Dan yang ketiga yaitu garis K. Nah, garis K ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan lingkaran karena apa? Karena dia tidak memotong dan juga tidak menyinggung lingkaran. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat garis singgung lingkaran. Nah, yang sebelum saya jelaskan yang poin dari 1 sampai 4 ini merupakan gambaran atau ilustrasi dari sifat poin 1, 2, dan 3. Sedangkan yang ini ilustrasi dari sifat yang keempat. Saya jelaskan. Yang pertama, sifat garis singgung lingkaran yaitu sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung. Nah, misal saya punya titik 1A di sini di luar lingkaran. Nah, ini bisa dibuat dua garis singgung. Yang pertama, garis singgung G ini saya buat garis lurus sehingga memotong di B sini. Ini merupakan garis singgung dari garis G. Kemudian untuk garis L ini saya buat lagi garis L lurus ke sini dan menyinggung di titik C di sini. Nah, terbukti bahwa sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung yaitu di garis singgung G dan juga L. Nah, yang kedua, garis singgung tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran dari titik singgungnya. Nah, saya tadi kan punya dua garis singgung yaitu di garis G dan juga garis L atau garis AB dan juga garis L. Yang ini akan tegak lurus dengan jari-jarinya atau diameternya. Jadi garis singgung ini AC ini akan tegak lurus dengan jari-jari. Pun sama dengan garis singgung AB ini tegak lurus dengan jari-jari lingkaran P. Nah, yang ketiga, panjang garis singgung dari titik di luar lingkaran sama panjang. Itu tadi kan saya punya titik A ini. Nah, panjang garis singgung AB ini akan sama dengan garis singgung AC. Nah, yang keempat, ilustrasinya seperti ini. Itu sebuah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung saja. Nah, kenapa? Saya memiliki titik tepat di T di sini yang berada di lingkaran. Nah, ini hanya bisa dibuat satu garis singgung saja. Kalau nanti dibuat dua, nanti namanya bukan garis singgung, nanti akan berpotongan dengan garis lainnya. Seperti ini. Oke, kita masih lanjut tentang garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas panjang garis singgung lingkaran tersebut. Bagaimana cara menghitung dari panjang garis singgung lingkaran? Nah, yang pertama, garis singgung lingkaran dari titik di luar lingkaran. Nah, saya kan memiliki titik A yang berada di luar lingkaran yang memiliki garis singgung ke B. Dari A ke B ini merupakan garis singgung dengan jari-jarinya yaitu L di titik dari P ke B ini merupakan jari-jari, dan dari titik A ke P ini disambungkan. Yang ini berarti jarak dari titik A ke pusat lingkaran. Nah, untuk mencari panjang garis singgung lingkaran itu yang berada di luar, yang dari titik di luar lingkaran itu kita cari menggunakan dengan rumus Pythagoras. Nah, dari gambar ini kan kita bisa lihat kan tadi dari sifatnya garis singgung yang menyinggung lingkaran itu akan tegak lurus dengan jari-jarinya. Garisnya di sini berarti kita bisa mengumpamakan garisnya nanti seperti ini. Seperti Pythagoras. Nah, di sini kan tegak lurus. Nah, di sini berarti nilai dari misal A B tegak lurus dengan B P tegak lurusnya di BP dan juga di titik A-nya di sini. Nah, BP ini kan merupakan jari-jarinya. Nah, sedangkan AP ini merupakan jaraknya.
jarak dari AP. Nah, yang kita cari kan yaitu garis singgung titik A ke B atau garis singgung G. Dari rumus Pythagoras kan kita bisa ketahui kalau nilai garis singgungnya itu Pythagoras rumus umumnya itu AP kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BP kuadrat. Maka kalau kita mencari nilai AB di sini berarti AB kuadrat sama dengan AP dikurangi BP. Atau bisa kita tulis dengan AB akar dari AP kuadrat min BP kuadrat. Nah, kita masukkan tadi kan kita mencari AB atau garis singgungnya. Nah, tadi AP itu apa? Nah, AP tadi kan merupakan jaraknya kuadratkan dan BP-nya tadi kan merupakan jari-jari. Nah, rumusnya seperti ini. AB merupakan garis singgung yang kita cari. Nah, ini kita masukkan rumus umum dari garis singgung lingkaran dari titik di luar lingkaran dihasilkan seperti ini. G sama dengan akar dari J kuadrat atau jaraknya dari titik A ke pusat lingkaran dikurangi jari-jari kuadrat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang perhitungan atau bagaimana cara menghitung garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Apa sih garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran? Yaitu garis yang menyinggung dua buah lingkaran. Nah, misal saya punya dua buah lingkaran dengan titik P dan juga titik pusat I di sini, dan tidak memotong garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran. Nah, di sini kan saya punya dua lingkaran di titik pusat P dan juga titik pusat I. Nah, di sini garis singgungnya berada di sini yang menyinggung dua buah lingkaran di sini, menggunakan garis luarnya, garis singgung, dan dia tidak akan memotong garis yang menghubungkan antara dua lingkaran ini. Nah, dia tidak akan memotong ini. Nah, ini yang dinamakan dengan garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Nah, bagaimana rumusnya untuk mencari panjang dari garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran? Kita dapatkan dari rumus awal tadi, yang ini G sama dengan akar dari J kuadrat min R kuadrat, terus kita masukkan ke sini, kita jadikan yang dicarikan garis luar, yaitu berarti yang ada di sini kita bikin ini bisa dipindah ke sini atau kita refleksikan ke sini, dengan jaraknya di sini, dengan berarti kan yang kita cari kan yang ada di sini, garis yang ada di sini ini panjangnya berapa? Tadi kan kita punya dua lingkaran, di mana di titik P ini kita punya jari-jari yang besar atau ini R, kita lambangkan dengan R besar, dan juga di titik lingkaran I ini memiliki jari-jari R kecil, kita lambangkan dengan R kecil. Maka untuk kita kan sudah merefleksikan garis singgungnya berada di sini, berarti nanti nilai di sini yang kita akan carikan berarti wilayahnya sini, ini ke arah sini. Nah, untuk mencari tadi kan ke sini, daerah dari sini kan R besar. Nah, berapa nilai antara titik ini ke sini? Nah, tadi kan direfleksikan ke sini berarti dikurangi dengan R, sini kan R kecil berarti sama dengan ini, berarti R besar dikurangi R kecil. Nah, berarti jarak antara titik sini ke sini ini berapa? R besar dikurangi R kecil. Nah, kita masukkan ke rumus sesuai Pythagoras tadi, garis singgungnya berarti J kuadrat dikurangi ini R min R kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran yaitu garis yang menyinggung dua buah lingkaran. Ini garis singgung dari titik A ke titik B ini menyinggung dua lingkaran di sini dan juga di sini, yang akan memotong garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran. Nah, di sini kan punya jarak atau garis yang menghubungkan dari lingkaran P ke lingkaran I
dipotong tepat di sini. Nah, ini yang dinamakan garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Nah, bagaimana rumusnya? Yaitu sesuai yang tadi rumus umumnya, kita bisa dapatkan garis singgung persekutuan dalam sama dengan J kuadrat atau jaraknya dari dua buah lingkaran ini dikurangi R plus R di dalam kurung baru dikuadratkan. Nah, oke, selesai pembelajaran kita hari ini tentang lingkaran, yaitu tentang hubungan sudut pusat dan juga sudut keliling dan juga garis singgung lingkaran. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.